Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Anwar dari program Studi Teknik Sipil S1 Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penyelidikan tanah lapangan, yaitu menggunakan sondir. Ada 5 poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang pengujian, serta lingkup pekerjaan dan tujuan pengujian. Yang kedua ada landasan teori, yaitu berisi tentang pembahasan apa itu pengujian sondir. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian, yaitu tata cara pelaksanaan pengujian sondir. Yang keempat ada hasil pengujian, yaitu hasil atau data yang didapatkan dari pengujian yang dilakukan. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan serta saran yang akan diberikan. Langsung masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Latar belakangnya. Apa itu penyelidikan geoteknik? Penyelidikan geoteknik atau bisa disebut juga penyelidikan tanah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh seluruh informasi terkait lokasi konstruksi dan sekitarnya, yang mana informasi tersebut dikumpulkan dan diselidiki untuk kepentingan konstruksi. Kemudian, ada pengertian sondir. Dalam penyelidikan tanah ini terdapat dua pengujian, yaitu pengujian lapangan dan pengujian laboratorium. Sondir merupakan salah satu pengujian lapangan dalam penyelidikan tanah yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan, serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung, yaitu lapisan tanah keras. Sondir biasa digunakan pada pengaplikasian konstruksi pada bagian fondasi. Lingkup pekerjaannya, lokasi pengujian dilakukan di lahan kosong di samping Masjid Arfa Unas yang ada di Universitas Riau. Untuk pelaksana pengujian ini ada asisten laboratorium mekanika tanah Teknik Sipil Universitas Riau dan mahasiswa angkatan 2022 Teknik Sipil Universitas Riau. Adapun tujuan dan manfaat dari pengujian sondir ini, tujuannya adalah untuk mengetahui lapisan tanah keras dan sifat daya dukung maupun daya lekat tanah tersebut. Di samping itu, pengujian sondir bermaksud untuk mengetahui perlawanan geser tanah dan penetrasi konus atau perlawanan dari bawah. Sedangkan perlawanan geser tanah sendiri merupakan perlawanan geser tanah terhadap selubung di konus dengan satuan gaya persatuan panjang. Manfaatnya diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi penting terkait dengan pengujian sondir yang dilakukan. Kemudian masuk landasan teori. Landasan teori, penyelidikan tanah di lapangan. Pada perencanaan sebuah fondasi, biasanya dilakukan penyelidikan tanah di lapangan. Jenis pengujian yang sering dilakukan adalah cone penetration test atau biasa dikenal dengan sondir. Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai dari perlawanan penetrasi konus. Pengujian di lapangan sangat berguna untuk mengetahui karakteristik tanah dalam mendukung beban fondasi dengan tidak dipengaruhi oleh kerusakan contoh tanah akibat operasi pengeboran dan penanganan contoh, menurut Hardiatmo. Untuk pengertian sondir, Cone Penetration Test (CPT) atau yang biasa dikenal dengan sebutan sondir merupakan sebuah pengujian yang didesain untuk dapat memperkirakan letak lapisan tanah keras. Nilai yang penting diukur dari pengujian sondir ini adalah perlawanan konus atau QC, yang mana besar nilai ini seringkali menunjukkan identifikasi jenis tanah dan konsistensinya. Selain itu, pada pengujian sondir ini juga terdapat perlawanan geser lokal (FS) yang dapat diuji untuk menggambarkan klasifikasi tanah yang diuji. Untuk keuntungan pengujian sondir sendiri, yang pertama cukup ekonomis dan cepat. Yang kedua dapat dilakukan ulang dengan hasil yang relatif hampir sama. Yang ketiga, korelasi empirik yang terbukti semakin andal.
Yang keempat, perkembangan yang semakin meningkat, khususnya dengan adanya penambahan sensor pada sondir listrik. Selain kelebihannya, sondir juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan sondir yang pertama tidak dapat sampel tanah, karena pengujian ini hanya untuk menentukan klasifikasi tanah. Kita tidak bisa mengambil sampel tanahnya. Kedua, kedalaman penetrasinya terbatas. Biasanya kedalaman sondir sekitar 20 sampai 25 meter. Yang ketiga, tidak dapat menembus kerikil atau lapisan pasir yang padat. Di sini ada dua jenis sondir. Yang pertama sondir mekanik dan yang kedua sondir elektrik. Sondir mekanik ini dilakukan dengan cara mendorong kerucut ke dalam tanah dengan luas proyeksi 10 cm kubik dan sudut kemiringan 60 derajat. Tekanan yang diperlukan untuk mendorong kerucut disebut tekanan kerucut. Sondir tipe bikonus mempunyai selimut gesek pada bagian belakang dengan luas 150 cm kubik. Tekanan yang diperlukan untuk mendorong selubung disebut tekanan friksi atau gesekan. Sedangkan sondir listrik ini eh, sama fungsinya, tetapi dia memiliki kelebihan untuk menganalisis gesekan dan tekanan kerucut secara terus-menerus dengan hasil akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan sondir mekanis. Koreksi mengenai berat yang seperti pada sondir mekanik tidak diperlukan pada sondir elektrik ini, karena sensor yang ada pada ujung kerucut. Jadi, sondir elektrik ini bisa dikatakan cukup sensitif untuk menguji tanah lunak dan baik digunakan pada proyek reklamasi. Untuk parameter yang didapatkan pada pengujian sondir ini, ada nilai QC dan FS, yaitu hambatan konus dan gesekan selimut. Hambatan konus atau QC adalah nilai penting yang diukur dari uji sondir. Biasanya, nilai ini sering menunjukkan identifikasi jenis tanah dan konsistensinya. Pada tanah berpasir, tahanan ujung jauh lebih besar dibandingkan pada tanah berbutir halus. Pada pasir padat dan sangat padat, sondir ringan umumnya tidak dapat menembus lapisan ini. Sedangkan gesekan selimut adalah nilai yang dapat digunakan untuk menggambarkan klasifikasi tanah. Rasio gesekan, yaitu perbandingan antara rasio Fs dan Qc, dapat digunakan untuk membedakan tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar. Pengaplikasiannya pada bidang geoteknik. Sondir ini dapat digunakan untuk menghitung kapasitas dukung pondasi telapak dari uji sondir. Untuk pada pondasi lapisan pasir, Meyerhof pada tahun 1956 menyarankan persamaan sederhana untuk menentukan kapasitas dukung izin yang didasarkan pada penurunan. Persamaannya didasarkan pada kurva Terzaghi dan Peck pada tahun 1943 dan dapat diterapkan untuk pondasi telapak atau pondasi memanjang yang dimensinya tidak terlalu besar. Jadi untuk pondasi bujur sangkar atau pondasi memanjang dengan lebar kurang dari 1,2 meter, maka Q allowed yang diizinkan sama dengan QC per 30. Untuk pondasi bujur sangkar atau pondasi memanjang dengan lebar lebih dari 1,2 meter, maka rumusnya QA sama dengan QC per 50 dikali lebar ditambah 0,30 per lebar eh, pangkat 2. Selain itu, kapasitas dukung tiang dari uji sondir. Jadi pengaplikasian pada bidang geoteknik, sondir ini bisa digunakan juga untuk menghitung kapasitas dukung tiang. Kapasitas dukung tiang dapat diperoleh dari data uji sondir dengan tahanan ujung yang termobilisasi pada tiang pancang harus setara dengan tahanan ujung saat uji penetrasi. Jadi dengan persamaan umumnya QU sama dengan QB tambah QS kurang WP. Apa itu QB? Yaitu AB dikali FB, luas ujung bawah tiang dikali tahanan ujung satuan tiang. Ditambah AS kali FS yaitu luas selimut tiang dikali tahanan gesek satuan tiang dikurang berat tiang.
Untuk peraturan pengujian sondir sendiri, itu hal yang harus diperhatikan pada saat pengujian sondir. Yang pertama ada pemilihan lokasi pengujian. Pemilihan lokasi pengujian ini harus mewakili tanah di area proyek. Pastikan bahwa lokasi tersebut aman untuk pengujian dan memberikan informasi yang relevan. Yang kedua ada persiapan di lapangan. Persiapan lapangan dengan baik sebelum melakukan sondir. Bersihkan area dan vegetasi material yang tidak diinginkan. Dan persiapkan juga akses untuk menuju ke lapangan. Yang ketiga, kalibrasi peralatan. Pastikan bahwa alat sondir dan peralatan dikalibrasi dengan benar sebelum pengujian. Kalibrasi yang baik diperlukan untuk memastikan hasil pengujian yang akurat. Yang keempat ada prosedur standar. Ikuti prosedur standar yang berlaku seperti ASTM sesuai dengan uji sondir yang dilakukan. Ini membantu konsistensi dan keandalan hasil. Kelima ada peralatan keselamatan. Pastikan personel yang terlibat dalam pengujian sondir ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan. Yang keenam ada pemeliharaan peralatan. Periksa dan lakukan pemeliharaan rutin pada alat sondir. Yang ketujuh, rekam data lapangan. Catat kondisi lapangan yang dapat mempengaruhi hasil pengujian seperti tekstur tanah, kelembapan, adanya lapisan tanah atau batuan serta muka air tanah. Yang kedelapan, komunikasi dengan tim. Pastikan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Pastikan semua orang memahami peran mereka dan prosedur yang akan diikuti. Yang kesembilan ada ketelitian pengukuran. Lakukan pengukuran dengan ketelitian yang tinggi. Hindari kesalahan pengukuran yang dapat mempengaruhi hasil uji sondir. Yang ke-10 ada analisis data. Analisis data dengan hati-hati dan terapkan metode yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang karakteristik tanah. Yang ke-11 ada pelaporan hasil, yaitu buat laporan hasil pengujian dengan jelas dan rinci, sertakan data pengukuran, kondisi lapangan, dan interpretasi hasil. Yang ke-12 ada pertimbangan faktor cuaca. Pertimbangan pengaruh cuaca terhadap hasil pengujian, cuaca ekstrim dapat mempengaruhi karakteristik tanah dan kinerja peralatan. Standar yang digunakan sebagai acuan ada SNI 2827 tahun 2008 dan ada ASTMD 3441. Kemudian ada pelaksanaan pengujian. Alat uji sondir yaitu alat sondir yang digunakan kapasitas 2,5 ton. Yang kedua ada pipa sondir lengkap dengan batang dalam. Yang ketiga ada manometer 2 buah dengan kapasitas sesuai dengan sondir ringan yaitu 0 sampai 60 kg per cm kubik dan 0 sampai 250 kg cm kubik. Yang kelima ada alat bikonus, yang keenam ada angker dengan perlengkapannya. Di prosedur pengujiannya yaitu satu, kita tentukan dulu lokasi uji sondir dan membersihkan lokasi untuk pengujian serta membuat lubang. Yang kedua, kita memasang angker sondir dengan gerakan melingkar pada posisi yang telah ditentukan. Jadi angker ini nanti ada 4 membentuk sebuah persegi untuk yang mana alat sondir ini nanti akan diletakkan di tengah-tengah persegi tersebut. Terus meletakkan alat uji sondir di atas tanah sejajar dengan lubang yang dibuat sebelumnya. Yang keempat, memasang ambang penekan pada angker agar alat uji sondir kokoh dan tidak terangkat saat menyondir. Jadi di sini ada ambang penekan ya yang menahan sondirnya. Jadi ada 4 nanti. Yang duanya disambung ke sondirnya. Yang duanya lagi disambung ke angkernya. Dan yang terakhir, pasang manometer pada alat sondir. Kemudian lakukanlah pengujian. Jadi pipa sondirnya nanti dipasang ke alat sondir, kemudian dipasang juga konusnya di bawah pipa sondir. Pertama disambung dulu pipa sondir dan konusnya, kemudian nanti didorong menggunakan alat sondir. Pengujian dilakukan setiap 20 cm. Pembacaan dilakukan setiap 20 cm. Kemudian ada hasil pengujian. Dari hasil pengujian, kita akan dapatkan nilai bacaan 1 dan bacaan 2 untuk bacaan yang ada di lapangan. Kemudian untuk nilai konsisten, local set friction, total set friction, ini akan dicari melalui perhitungan. Setelah pengolahan data perhitungan, kita akan mendapatkan grafik
friction ratio. Untuk kelas B, begitu juga dengan kelas C. Ini rumusnya. Untuk kontrasisten tadi, rumusnya pembacaan manometer 1 dikali luas penampang piston per luas penampang konus. Kalau untuk local side friction, rumusnya luas penampang piston dibagi luas penampang konus dikali bacaan 2 dikurang bacaan 1. Untuk side friction atau FT, local side friction dikali kedalaman. Nilai total side friction sama dengan FT kedalaman 0,2 meter ditambah FT di kedalaman 0,4. Kalau begitu untuk seterusnya. Friction ratio rumusnya adalah FR dibagi QC dikali 100%. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulan yang dapat dianalisis dari pengujian ini, terdapat variasi kedalaman tanah keras, namun bisa disimpulkan tanah keras terdapat pada kedalaman kisaran 8-12 meter. Dua, struktur yang mengatur anggota dalam pengujian sondir harus jelas agar pengerjaan sondir bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Jadi untuk pengujian sondir ini diharapkan semua orang punya tugas dan kinerjanya masing-masing sehingga tidak membingungkan pada saat pengujian sondir. Yang kemudian ada sarannya, yaitu yang pertama, perlu kehati-hatian dalam pengujian sondir dikarenakan kesalahan dalam pengujian sondir bisa membahayakan anggota yang terlibat. Contohnya pada saat pemutaran sondir, ketika tanah sudah mulai keras, maka putarannya akan semakin keras. Dan ketika putarannya dilepaskan, akan membahayakan untuk anggota yang lain. Sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih detail tentang karakteristik tanah pada lokasi. Jadi, dari pengujian sondir ini saja tidak cukup untuk mengetahui karakteristik tanah. Jadi, perlu dilakukan pengujian-pengujian lain. Yang mungkin ada pengujian laboratorium yang dapat menambah informasi untuk karakteristik tanah tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.